Hai, shalom teman-teman. Gimana kabarnya selama aku belum tag video atau nyapa teman-teman lagi? Meskipun agak lama ya aku off kemarin karena cukup padat kegiatan aku. Karena di akhir bulan ada stok opnam. Jadi hari ini aku baru bisa sharing lagi kebenaran firman Tuhan. Dan jujur teman-teman, beberapa hari ini adalah hari yang aku ngerasa aku lagi jauh sama Tuhan. Karena aku jujur ya, aku doa segala halnya, aku ngerasa kayak hal itu tuh kayak rutinitas buat aku gitu. Dan benar-benar baru siang hari ini aku lagi ngerasa bahwa oke, aku gak bisa deh, aku harus bikin waktu benar-benar khusus sama Tuhan. Dan hari ini aku dapat remanya buat aku memberkati aku banget dari Tuhan. Dan aku berdoa biar ini juga memberkati teman-teman yang sekarang mungkin lagi ngerasa hubungannya jauh sama Tuhan ya. Meskipun berdoa iya, pelayanan iya gitu, tapi rasanya emang kita tuh harus buat waktu gitu sama Tuhan. Aku mau bacain ya. Kita buka bareng-bareng yuk ayatnya dulu di Roma pasal 5 ayat 1-11. Judulnya adalah hasil pembenaran. Ini ada kabar sukacita dari Tuhan buat kita semua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus ya. Di sini di ayat pertama dibilang kita yang dibenarkan karena iman. Ingat, kalau kita mau dibenarkan sama Tuhan, ingat kita modalnya itu kita harus punya iman dulu sama Tuhan. Yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi gimana nih Kak Tia caranya biar kita punya imannya? Kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh dulu nih. Kita minta hikmat sama Tuhan karena cuma Tuhan sumber iman kita ini tuh berasal. Nah, di sini dibilang di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, aku ada sedikit catatan nih, note buat yang aku mau bagiin buat teman-teman hari ini. Kalau kita ingin mendapatkan hasil pembenaran itu ya, kita kan udah dibenarkan nih sama Tuhan ya, kita tuh harus punya iman, satu modalnya. Terus kenapa kita tandanya apa sih Kak Tia kalau kita punya iman? Yaitu kita hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Nah yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ingat loh, kalau kita itu punya iman, kita tuh bukan cuma hidup dalam damai sejahtera aja, tapi kita juga bisa bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Ingat ya, jadi hasil dari kita punya iman, kita yang sudah dibenarkan Tuhan karena iman kita ini bersama Tuhan, kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Terus yang kedua apa? Kita itu bisa hidupnya itu bermegah dalam kesengsaraan, meskipun kita lagi ngerasa kayak capek banget ya Tuhan gitu. Nah akhir-akhir ini aku mau sharing sedikit ya teman-teman. 1 minggu ini tuh aku lagi ngerasa kayak aku tuh gak ada problem sama sekali gitu loh. Dan aku bersyukur gitu, Tuhan tuh lancarin semua pekerjaan aku, Tuhan bikin semua apa yang aku rencanakan itu berhasil gitu kan. Tapi ada satu hal yang kosong yang aku rasa itu teman-teman. Jadi Tuhan tetap membenarkan aku kemarin, meskipun aku berdoanya kayak ya rutinitas gitu. Aku mau berangkat kerja aku doa, mau mandi aku berdoa, mau makan berdoa, mau ngapain aku berdoa gitu. Tapi tetap aja kayak aku ngerasanya aku kayak masih belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi aku inget nih, di hati aku tuh aku punya iman kalau misalnya Tuhan itu tuh selalu dekat sama aku, seperti sharing yang kemarin aku pernah sampaikan gitu kan. Dalam keheningan kita, dalam kesendirian kita pun Tuhan ada. Meskipun aku lagi kayak gak sungguh-sungguh, aku punya iman yang kecil itu tuh. Jadi aku tuh ngelaluin kalau misalnya aku lagi fase dimana aku kayak capek gitu, aku tuh bener loh seminggu ini tuh aku kayak gak ada nangis sama sekali di tempat kerja gitu. Justru aku malah lagi overthinkingnya tuh kayak yang aku pikirin ya kayak hal yang seharusnya bukan bagian aku, tapi aku malah kayak pikirin gitu. Kayak aku mikir, kapan ya Tuhan kasih aku, belakangan ini aku rasa kapan ya Tuhan ngasih aku kayak pasangan hidup. Apa emang aku belum cukup buat Tuhan tuh proses aku dalam kejombloan aku gitu, dalam kesendirian aku, emang aku belum bisa dipercaya sama Tuhan. Sedangkan adik-adik rohani aku aja yang baru kemarin curhat tentang putus cinta gitu kan, aku kasih sharing segala macamnya. Bukan berarti aku lebih suci atau lebih baik ya teman-teman, tapi kita saling sharing gitu segala macam. Dan puji Tuhan percayakan pasangan hidup, pacar buat mereka gitu. Sedangkan aku yang jadi kakak rohaninya, aku masih gini-gini aja ya Tuhan. Aku tuh belakangannya lagi kayak mikir gitu, tapi aku tuh nggak yang banyak nanya gitu sama Tuhan. Kayak aku cuma dipikirin aku sendiri. Tapi sometimes itu jadi hal di mana aku tuh malah overthinking. Terus tadi tiba-tiba Tuhan ingetin aku,
kayak gini, kayak jangan ambil bagiannya Tuhan gitu loh. Jangan hal yang gak selayaknya buat kamu pikirin tuh kan, mau Tuhan mau kasih kamu sekarang atau besok atau kapan, itu kan terserah Tuhan ya gitu. Tugas kamu kan lakuin yang terbaik. Nah sekarang Tuhan balik nanya nih dalam hati aku kayak, kamu pasangan, kalau misalnya aku kasih nih pasangan ke kamu, emang kamu udah tahu nih kalau emang ini datangnya dari Tuhan. Nah gimana, kamu harus belajar dong sekarang cari tahu, kasih, tanya Tuhan, minta tanda dari Tuhan kalau emang dia atau mungkin emang Tuhan tuh udah kasih, aku udah kasih, tapi tuh apa ya namanya ya, kayak pikiran sama Roh Kudus tuh bertanya jawab di hati aku, kayak aku nanya, emang bener ya Tuhan udah kasih gitu ya, kan Tuhan bilang Bapamu tuh tahu apa yang kamu perlukan gitu sebelum kamu minta kepadanya. Nah Tuhan kan tahu ya, aku kadang kan suka kesepian gitu kan, tapi aku juga nggak kesepian juga kok gitu. Nah aku tuh tanya sama Tuhan dalam hati aku gitu, sambil tanya sambil, tapi nggak yang aku bawa doa banget gitu lah, kayak tanya-tanya iseng aja gitu, kayak ngobrol sama Tuhan, kayak aku ngobrol sama temen. Tapi bener nggak ya Tuhan kan kasih sediain bahkan sebelum aku minta sama Tuhan ya. Berapa kali dulu aku pernah minta sama Tuhan kan pasangan hidup yang dari Tuhan ya, terus Tuhan sekarang udah sediain, apa emang akunya yang gak sadar ya gitu. Nah sekarang tuh kayak Tuhan ingetin aku kayak gini lah, yuk jangan ambil porsinya Tuhan, cukup lakuin bagian kamu yang terbaik. Kamu kalau pengen pasangan yang rajin melayani, yang takut akan Tuhan, yang gini segala macam, ya kamu jadiin diri kamu itu juga layak dong buat dia gitu. Jangan kamu pengennya dapet yang layak dong buat kamu ya. Kalau misalnya dia layak tapi kamu gak bisa gini ya, kamu tahu bahwa Tuhan percaya nih sama dia bisa jadi pasangan hidup yang baik buat aku gitu kan, tapi Tuhan mikir gitu, bisa nggak aku bisa jadi pasangan hidup yang baik buat pasangan aku juga kan. Tuhan nggak mau ya kasih anak yang dia sayang buat seseorang cewek yang masih mudian, yang masih mut-mutan kayak aku ini gitu. Nah singkatnya lanjut lagi ayatnya. Yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah ketika aku tekun, ketika aku tahan uji, aku akan mendapatkan pengharapan yang dimana itu di sini di ayat kelima, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ingat ya, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Siapa teman-teman atau siapapun yang kalian yang nonton video ini yang suka banyak berharap tapi hati kalian sering sakit, nah ingat, berarti tidak, pengharapan itu akan mengecewakan kalau kasih Allah itu gak tinggal dalam hati kita. Tuhan kasih kita, izinkan kita berpengharapan ketika kita izinkan juga kasih Allah itu tinggal dalam hati kita. Di ayat kelima dibilang, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ingat ya, harus dengerin kata Roh Kudus, jangan suka-suka hati akulah, suka-suka akulah Kak Tia, gak boleh kayak gitu. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Waktu kita lemah aja Tuhan udah berkorban ya. Aku tuh akhir-akhir ini lagi ngerasa nih, kalau misalnya kayak aku lagi capek atau lagi yang lain gitu kan, tapi aku tuh selalu kayak capeknya aku tuh kayak Tuhan tuh tiba-tiba hilangin aja gitu loh, singkatnya gitu. Aku pernah ya kemarin doa sama Tuhan badan aku capek banget ya pas mau tidur, aku mau Tuhan besok pagi aku bangun badan aku seger, tiba-tiba badan aku seger, tapi aku belakangan ini lagi bangun aku tuh siang terus teman-teman. Aku biasa bangun bisa jam 3 pagi, jam 4, jam 5 gitu kan, jam 5 lah paling lama. Itu sekarang aku tuh bangun kayak jam 6:15, jam 6 kurang 5. Tadi aja parah banget jam 6:30 aku baru bangun pas adik baru mandi gitu. Itu benar-benar kayak aku hari ini deh ya, teman-teman harus jadi saksi buat aku mau belajar lagi sama Tuhan. Kita belajar bareng buat kita bangun pagi lagi, jangan bangun siang-siang lagi ya, karena aku jadi ngatur waktu aku tuh jadi susah sekarang. Harusnya aku bisa olahraga, aku bisa saat teduh, aku jadi kayak waktu aku tuh cuma sebentar doang, aku pakai cuma bersih rumah udah habis gitu kan sebelum berangkat kerja. Nah kita baca lagi ayat ke-7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah kalau kita mikir secara manusia ya, siapa sih orang yang gak mau mati buat orang yang dia sayang gitu. Tapi Tuhan tuh beda loh, dia mati buat orang yang udah sering dan berkali-kali ngecewain Tuhan, yaitu kita sendiri. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih ketika kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah kalau kita udah ditebus sama Tuhan, jangan ngerasa rendah diri
iri ya, kayak aku kemarin udah ngelakuin dosa ini Kak Tia, mungkin aku gak akan dimaafin sama Tuhan sih. Enggak, kamu tetap dimaafkan sama Tuhan, tapi ingat jangan pakai hal ini sebagai ya udah besok aku ngelakuin dosa lagi, hari ini aku ngelakuin dosa lagi. Enggak, tapi kamu harus benar-benar berbalik dari jalan hidup kamu yang lama. Aku pun lagi belajar sama Tuhan, diajar sama Tuhan hari ini kalau misalnya nggak apa-apa lah, aku kemarin bangun siang-siang pun Tuhan tetap masih berkati aku. Enggak, ya aku mulai sekarang aku tetap harus mau bangun pagi meskipun secapek apapun. Aku mau jadi pria yang bisa manajemen waktu dengan baik. Oke teman-teman, kita sama-sama bangun manajemen waktu dengan baik, dan kita mau bangun lagi nasib baik kita sama Tuhan ya. Satu penutup dari aku buat teman-teman semua, kita mau ulas sedikit yang aku mau bagiin ke teman-teman ya. Jadi hasil pembenaran yang Tuhan kasih ini adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, kita tuh harus punya iman untuk kita bisa hidup dalam pembenaran Tuhan ini, biar kita tuh gak hidupnya kayak misalnya kita udah ditebus sama Tuhan, kok masih ya Kak Tia aku jatuh dalam dosa gitu. Jadi tetap kalau kita nggak punya iman ya gimana Tuhan mau menghidupkan kita dalam kebenaran gitu kan. Nah, satu hal teman-teman, kalau kita lagi ngerasa kayak kita tuh lagi rasanya tuh sengsara, ingat loh, kalau kamu punya iman di dalam Tuhan dan kamu teguh sama Tuhan, kamu tetap bisa bermegah dalam kesengsaraan itu, karena